Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita melakukan kegiatan podcast di dalam podcast Mahya bersama sahabat Mahya. Di sini kita akan membahas seputar pembelajaran bahasa Arab yang alhamdulillah telah hadir para narasumber yang begitu banyak, masya Allah. Ini baru pertama kalinya nih Mahya melakukan podcast sekaligus menjadi 4 atau 3 orang. Ala kulli hal, alhamdulillah, kita kenalkan dulu terlebih dahulu narasumber kita. Di antaranya di sini ada Al Habib Alwi bin Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Habib sehat? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Di sini juga ada Dr. Andi, juga ada Syekh Dr. Faris. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita beliau-beliau di studio Mahya. Para sahabat Mahya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan tentang pembelajaran bahasa Arab. Mungkin kita akan bertanya kepada Dr. Andi terlebih dahulu. Dr. Andi, marhaban. Bagaimana tentang bahasa Arab ini? Apa perlunya belajar bahasa Arab? Ya, begini Beb. Kita ini kan semula ingin menjadi orang muslim yang baik mulanya pengen jadi muslim yang baik, yang benar gitu kan. Kita itu dulu belajar agama, belajar kitab, belajar ngaji sama ustadz, tapi kayaknya merasa ada sesuatu yang kurang, Beb. Mengapa? Ya kita cuma dicekokin sama ustadz, sama guru. Iya. Kita pengen bisa ngakses sendiri, ingin belajar sendiri. Bisa nggak kita buka kuncinya ilmu-ilmu agama itu langsung? Setelah aneh pikir-pikir, ternyata oh iya, ini kuncinya adalah penguasaan bahasa Arab. Iya. Nah kita disitulah aneh mulai tertarik untuk belajar bahasa Arab pertama kali ya. Karena apa? Memang motivasi awalnya pengen tahu bisa buka sendiri rahasia ilmu agama, kajian-kajian keislaman itu seperti apa. Itu mulanya pengen belajar agama secara mendalam, secara mandiri. Kan kita nggak enak, Bib. Coba deh, Bib, kita mau tahu tentang Taman Mini, tapi cuma dari kata orang, Taman Mini itu ada provinsi ini, Iya. kan cuma dengar doang, Bib. Kan enak kalau kita bisa datang sendiri. Iya. Makalah seperti ibarat itulah belajar bahasa Arab untuk mengetahui apa sih sebenarnya substansi Al-Quran, hadis, dan kajian-kajian keislaman lainnya. Nah, baru nanti seiring dengan bertambahnya usia, Bib, kita mulai nyadar nih, Bib, ternyata belajar bahasa Arab mah bukan cuma untuk ngaji zaman dulu kan, Bib. Bahasa Arab ini kan bahasa yang berkembang, bahasa yang ikut mengalami modernisasi. Bangsa Arab ini juga bangsa yang memberikan pengaruh peradaban yang begitu besar sama kita nih, bangsa Indonesia, umat Islam di seluruh dunia. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab hanya untuk mengakses kajian-kajian masa lalu, ini kan nggak ada gunanya. Ya bahasa Arab ini cuma bahasa mati, nggak ada, bukan bahasa yang hidup. Itulah sebenarnya kita mulai merubah ketika aneh masuk kampus, Bib. Aneh mulai berpikir, ini kayaknya belajar bahasa Arab nggak lagi hanya sekedar pengen ngaji kitab, tapi belajar bahasa Arab bagaimana saya bisa memahami khasanah kehidupan budaya, khasanah kehidupan politik, khasanah dunia internasional yang terkait dengan bangsa Arab. Nah, di situ maka Anda juga berusaha untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Supaya apa? Kita paham, kan kolega kita ini bangsa Arab sangat besar di muka bumi ini, dan kita perlu membangun hubungan yang baik dengan mereka. Itu aja. Bahkan bukan hanya itu aja, artinya kita interaksi kita setiap harinya di dalam sholat, membacaan Al-Quran. Terus mungkin kita di Indonesia sekarang juga orang-orang Arab banyak berdatangan, apalagi para dai-dai dari Timur Tengah dan yang lainnya, mereka berbahasa Arab. Sampai sekarang juga di acara-acara kegiatan kita itu masih diterjemahkan. Betul. Kalau bisa dikuasai bahasa Arab dengan setiap umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi komunikasi kita kan agak terhambat, Bib. Betul. Mereka dai-dai dari sana itu menyampaikan pesan, ada apa istilahnya, ada jeda waktu kan. Iya. Apa ya istilahnya, ada roaming ya, Bibi, ada roaming. Jadi nggak langsung ditangkap. Nah, kadang-kadang begitu disampaikan dai-nya ngomong apa, terjemahannya kan kadang-kadang kurang tepat juga, Bib. Mana yang harusnya menjadi pikiran utama justru nggak tersampaikan. Nah, disitulah
Aneh berpikir ini perlu juga kita belajar bahasa Arab. Tapi nggak hanya itu, Beb. Kita juga suatu saat perlu ngajarin orang Arab, Beb. Ya, perlu suatu saat kita ngenalin tentang apa itu Indonesia, bagaimana kesuksesan peradaban Islam di Indonesia. Ini perlu kita tularkan kepada bangsa Arab supaya nggak perang melulu, Beb. Nah, bagaimana bisa nularin mereka kalau mereka artinya kalau kita nggak bisa belajar menyampaikan bahasa Arab bukan hanya iya. mengambil keuntungan dari mereka, tapi mereka pun mesti ngambil keuntungan dari kita. Arti informasi yang kita mesti sampaikan. Bilang bahasa Arab, belajar bahasa Arab untuk kepentingan diplomatik. Jadi kita menyampaikan pesan-pesan keindonesiaan dalam bahasa Arab dalam rangka untuk mempengaruhi teman-teman di belahan dunia Arab sono. Terus Dokter Andi, kalau boleh tahu suka duka di dalam belajar bahasa Arab, atau antum sekarang menjadi dosen di dalam pembelajaran bahasa Arab ya kan? Dari kapan, berapa lama, atau suka dukanya seperti apa di dalam belajar bahasa Arab atau mengajarkan bahasa Arab? Aneh merasa belajar bahasa Arab itu sejak SMP, Beb ya. Tapi tetap aja kayaknya kurang pinter-pinter amat begitu tuh. 6 tahun belajar bahasa Arab, bahkan lebih dari itu, kayaknya kita nggak bisa ngomong. Memang aneh belajar bahasa Arab tuh awalnya cuma belajar nahwu sorob. Karena tadi itu sebenarnya yang harus dirubah pertama kali adalah mindset dulu. Ketika kita menganggap belajar bahasa Arab hanya belajar agama, akhirnya berhenti pada belajar nahwu sorob. Ketika aneh belajar nahwu sorob, alhamdulillah semua masalah-masalah sorob itu aneh kuasain dah. Ya, kita udah baca dari kitab yang paling dasar sampai yang paling tinggi, dari cara ngapalin sampai cara praktek pernah kita lakukan. Tapi Beb, di situ kemudian aneh merasa, apa iya nih ya kita belajar bahasa Arab ini cuma sekedar ngapal-ngapal kayak begini nih. Ngapal mubtada itu apa itu pembagian kalimat, pembagian kata. Apa cuma sekedar menghafal. Kemudian ketika aneh belajar bahasa Arab udah nguasain tuh nahwu sorob, belajar kitab kuning udah jago nih ya, pas ketemu koran Arab beda lagi aneh gelagapan, Beb. Ketemu majalah Arab gelagapan, beda lagi urusannya. Ketemu buku-buku baru modern tuh nggak bisa. Wah, ini apa nih yang kurang nih, kayaknya kita udah jagoan nahwu sorob deh. Iya. Dari pa'alu, ya kan itu pa'lalu, gitu. Cuman ya tadi kita nggak merasa hidup dan dinamis dengan bahasa Arab. Makanya begitu masuk kampus, Beb, aneh mulai merubah mindset nih. Kayaknya aneh perlu rubah nih. Aneh tutup tuh kitab-kitab klasik tuh, aneh nggak buka lagi. Udahlah, ngapain kita buka-buka kitab yang zaman dulu yang kosakatanya mungkin orang Arab zaman sekarang kalau kita gunakan agak kaget gitu kan. Misalnya adhabu ila baitil khala, saya pergi ke Jamban kan gitu. Orang Arab akan nanya apa itu Jamban. Hal mazal mawjud kan gitu. Nah, akhirnya kita aneh mencoba baca koran, kumpulin majalah. Bayangkan di tahun 90-an, Beb, kalau zaman sekarang aksesnya kita mudah. Ya, aksesnya kita mudah, dengan ngeklik ini ngeklik itu mudah kita ketemu. Tahun 90-an kalau ingin belajar istilah-istilah modern dalam bahasa Arab, ya harus baca koran beneran. Akhirnya aneh sering datang ke kedutaan, ketemu orang-orang Arab untuk minta majalah, minta koran. Aneh baca satu-satu, latihan baca. Nah, masalahnya adalah memang ketika itu nggak ada media yang membantu kita untuk belajar bahasa Arab. Kalau mau belajar bahasa Inggris kan nonton film aja gampang. Filmnya banyak. Lah kita mau belajar bahasa Arab, yang ada juga film Arisalah doang zaman dulu, ya kan? Film Arisalah itu pun sudah didubbing lagi. Aduh, jadi kesempatan belajar bahasa Arabnya jadi hilang, gitu kan? Ya akhirnya ya kita berusaha secara mandiri itu, ya kita belajar seperti itu. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi pertama adalah nggak ada media yang mendukung. Kemudian kita juga mengalami bahwa guru-guru bahasa Arab kita itu dulu kayaknya kurang gaya. Maksudnya kurang gaya itu kurang kaya dengan metode, kurang kaya dengan media, kurang kaya dengan berbagai inovasi-inovasi pembelajaran. Akhirnya kan kita dulu merasa belajar bahasa Arab itu belajar sesuatu yang sulit. Aneh itu dulu belajar bahasa Arab dengan banyak teman. Dari yang temennya banyak sampai yang lulus pun sedikit itu ya sudah aneh alamin. Di Libya bagaimana dulu teman-teman yang masuk 50 orang, yang lulus 20 orang.
Masya Allah. Kuliah di ini juga yang masuk 80, yang lulus 20. Itu biasa belajar bahasa Arab untuk menunjukkan bagaimana sulitnya belajar bahasa Arab. Kenapa? Ya memang nggak ada metode yang bagus ketika itu. Kita cuma belajar dengan metode tradisional, ya, hanya nahwu shorof. Kemudian kalaupun agak maju dikit, kita masih sekedar menggunakan buku-buku yang memang terbitan tahun 70-an, terbitan tahun 60-an. Yang aneh kira itu nggak update di tahun 90-an. Padahal kita kan hidup di tahun 90-an. Gini-gini kita generasi 90-an, Beb. Nah, itu kalau di dalam duka mungkin. Kalau sukanya apa? Tadi ceritanya tuh dari awal kayaknya dukanya aja tuh. Dari ente cari cara untuk mengetahui belajar bahasa Arab dengan kosakata yang modern, artinya ke kedutaan, cari koran dan yang lain-lain. Tapi suka dan cerianya betul. Ya, sukanya alhamdulillah gara-gara bisa bahasa Arab tuh, Beb. Kita dari ketika mahasiswa udah biasa tuh nampingin orang-orang Arab tuh ya. Nampingin orang-orang Arab jadi penerjemah. Kemudian ya alhamdulillah, Beb, gara-gara kita nguasain bahasa Arab, kita bisa jadi dosen agama, bisa jadi dosen bahasa Arab. Coba aneh nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa jadi dosen. Jadi punya lapangan kerja. Nah, punya lapangan kerja, membuka dan lapangan yang berbeda kerja dengan orang lain. Alhamdulillah. Dan lagi, Beb, satu lagi, gara-gara kita termasuk orang yang sedikit menguasai bahasa Arab di kampus, Beb. Di kampus banyak orang belajar agama, banyak orang belajar bahasa Arab, tapi yang benar-benar mumpuni menguasai bahasa Arab itu jarang tuh, Beb. Betul. Ya akibatnya kita kan sering kepake, Iya, gitu kan, jadi penerjemah. Kalau pimpinan pergi ke Yaman, pergi ke Saudi, pergi ke Mesir, kita jalan-jalan dulu. Jadi penerjemah itu untung, itu senangnya belajar bahasa Arab. Akibatnya kita banyak temen aja, Beb, orang-orang Arab, dan semakin kita belajar bahasa Arab, semakin paham berbagai khasanah bahasa Arab. Akibatnya nih menjadi semakin terbuka itu wawasan keagamaannya, wawasan budaya dan banyak hal. Ternyata orang-orang Arab itu nggak seperti yang kita kira. Jangan dikira orang Arab itu orang-orang yang terbelakang, yang mundur. Mereka dinamis, mereka berkembang, dan apa yang terjadi di Timur Tengah itu ternyata sama persis terjadi di Indonesia. Kalau kita paham literatur-literatur yang mereka tulis di sana, insya Allah kita juga sama bisa mengatasi problematika yang terjadi di Indonesia. Ya, artinya sukanya ini dengan menjadi orang yang bisa berbahasa Arab dengan baik. Dan sedikit di Indonesia menjadi barang antik. Satu barang lagi antik jadi barang yang mahal ya, kayak akik gitu kan. Satu lagi, Beb, yang membuat kita senang kenapa bisa belajar bahasa Arab tuh dan sukses belajar bahasa Arab, bisa kenal antum lah kan gitu. Kalau aneh nggak belajar bahasa Arab, mana mungkin kenal sama Habib Alwi, kenal Habib Thohir, kenal Habib Jindan dan sebagainya. Alhamdulillah bibarakati al-lughah al-arabiyyah, alhamdulillah. Nah, tadi ada bahasa media yang tidak mendukung untuk pembelajaran bahasa Arab, artinya keterbatasan ya, Dokter Andi ya. Nah, mungkin kita mau tanya ini sama Habib Alwi, ada apa ya, antum kan sebagai pimpinan Arlik Indonesia ini, Arabian Lingual Center ya, ada apa dengan bahasa Arab sehingga perlu Arlik mengambil bagian di dalam urusan bahasa Arab dengan metode silsilah al-lisan ini, Habib Alwi? Ya, kalau ditanya tentang ada apa dengan bahasa Arab, ya, terus kita dengar duka-duka yang dialami oleh Dokter Andi. Sebenarnya ini simpel, karena bahasa Arab itu bahasa yang sudah merasuk kepada semua manusia, apalagi dia Muslim. Pun juga dengan adanya hasil penelitian bahwa bahasa apapun juga sebenarnya manusia itu sudah siap untuk bisa berbicara bahasa tersebut. Dengan contoh, anak-anak kecil kita awalnya nggak bisa bahasa Indonesia dan nggak belajar, pun dengan usia tertentu dia bisa. Yang tinggal di negeri Arab begitu juga, di Eropa begitu juga. Mereka nggak ada yang belajar bahasa. Nanti setelah mereka besar baru belajar menulis, membaca dan lain-lain. Kita sebagai Muslim tiap hari kita sholat pakai bahasa Arab, padahal ditanya nggak ngerti apa-apa. Ya, kita ngaji pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Arab. Gitu. Artinya ini dengan bahasa yang paling mudah sebenarnya untuk dipelajari. Hanya memang menu yang disajikan sementara ini mungkin nggak menarik. Ya, padahal kita lihat makanan zaman sekarang, makanannya itu juga, singkong juga. Tapi ada singkong keju lah, singkong susu modifikasi. Sampai kita ketipu. Pesan namanya susah, keluarnya singkong. Gitu. Nah,
Kita di Arabic Lingual Center, ARLIC Indonesia, kita ini merupakan memang representasi tunggal dari ada satu markaz, yayasan besar di Abu Dhabi. Ya, mereka ini intens untuk memikirkan bagaimana duka-duka yang dialami oleh manusia sedunia ini tentang bahasa Arab bisa terselesaikan dengan baik. Dalam kata lain, mereka ini ingin membuat menu yang menarik, yang membuat orang mudah dalam mempelajari bahasa Arab, dan tujuan pembelajaran bahasa itu bisa berhasil dengan indah. Dia pegang dengan baik. Akhirnya, mereka buatlah serial yang ada di depan kita ini, serial Al-Lisan Al-Um. Dari namanya saja, sudah menarik. Serial ini dinamakan serial Al-Lisan. Yayasannya di Abu Dhabi sana dinamai Markaz Al-Lisan Al-Um. Ya, bahasa ibu. Kenapa? Mereka berharap agar bahasa Arab ini yang memang dibutuhkan dengan niatan tujuan apapun orang itu. Ya, untuk tujuan agama tadi Dr. Andi bilang, dia akan dapat. Tujuan pekerjaan, dia bakal dapat. Ya, bahkan ya kalau ada yang mau nikah dengan orang Arab juga pasti dia butuh bahasa Arab. Dia pun bakal dapat dengan ini. Kalau enggak, masa mau ngobrol sama pacarnya pakai tulis-tulisan terus, kan nggak seru. Gitu. Nah, keluarlah buku ini. Jadi bahasa Arab untuk mencari jodoh, Bib, ya. Itu dia. Ini bakal banyak yang mau ngikut kalau kayak gitu. Begitu. Ya, akhirnya jadi kalau tanya perlu nggak sih silsilah tulisan? Perlu. Dan munculnya silsilah tulisan di Indonesia ini, mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik dan termudah. Ya, karena kita jamin dengan silsilah kita ini bahasa Arab itu menjadi bahasa yang mudah, dan satu lagi menjadi keren. Zaman sekarang nggak ngerti bahasa Arab, itu keren, ke laut aja deh, kemana aja, ke laut aja nggak bisa. Di saat orang-orang Korea bahasa Arab itu menjadi bahasa ketiga resmi, diajarkan di setiap lembaga pendidikan mereka. Korea. Cina juga, Bib. Cina juga. Artinya mereka sudah lebih dulu. Padahal harusnya mereka lebih belakangan. Betul. Nah, tapi inilah mudah-mudahan walaupun nggak ada kata terlambat. Karena mudah-mudahan dalam waktu singkat dengan bahasa Arab melalui metode silsilah Al-Lisan ini, insya Allah kita bisa melesat, ngelebihin Korea, ngelebihin Cina, ngelebihin yang lainnya insya Allah. Begitu. Terus Habib Alwi, tadi kita tanya lagi. Tadi kan antum baru menjelaskan tentang ada apa dengan bahasa Arab, ya. Terus perlunya Arlik dan silsilah Al-Um atau Al-Lisan tadi. Silsilah Al-Lisan. Apa maksudnya? Nah, seperti makanan, ini paling mudah jelasin kepada siapapun makanan, udah langsung jelas. Seperti makanan, sebenarnya proses pembelajaran itu punya standar, ya. Baik di pesantren, baik di kampus, dimanapun itu punya standar. Ya, kita tahu standar dalam pembelajaran bahasa itu di masa modern sekarang ini, penyusunan dari menu makanan di setiap bab itu mengambil biasanya ke Cambridge, ya. Dan kita di silsilah tulisan mengambil ke sana juga. Ahdaf, tujuan pencapaian setiap level bahasa seseorang. Ini yang sekarang ini dipakai dari Eropa. Kita pun mengambil mengambil ahdaf dari mereka. Sebenarnya terbalik. Urusan bahasa Arab harusnya kita mengambil dari negeri-negeri Arab pastinya. Dari bahasa ini berasal. Namun, ya saya yakin ini semua punya kita. Ya, cuma karena kita nggak gunakan, ya digunakanlah oleh orang lain. Sekarang punya mereknya Cambridge, mereknya Eropa. Mau tidak mau ya kita pakai dengan bahasa yang sedemikian. Ini dia tadi singkong, tapi ada kejunya lah, namanya berubah. Tapi tetap artinya itu. Kalau bahasa singkong tadi petani yang nanam, yang jual orang kota. Ente juga mau jualan sebagai petani begitu biar ada faedah dan manfaat yang lebih. Nah, bukan kalau dibilang faedah manfaat yang lebih, kita pasti faedah dan manfaat lebih kita inginkan untuk siapa? Untuk yang punya problematika ini lebih mendalam. Mereka lah yang kita ingin dongkrak sebenarnya. Bagaimana bisa nggak takut lagi, jangan jadikan bahasa Arab itu momok, begitu. Dan dengan percobaan yang kita lakukan, alhamdulillah sangat di luar dari bayangan kita.
Ya, kita nggak bayangin seapa, tapi tingkat keberhasilannya lebih dari itu, alhamdulillah. Terus Habib, tentang Arlik ini, apa tujuannya, visi misi atau hadafnya atau goalnya untuk ke depan? Kalau bicara tentang visi kita, ya, apa sih visinya Arlik? Begitu. Sebagai lembaga pastinya ya kita ingin menjadi sebuah lembaga yang punya reputasi yang paling baik, ya, bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin di negara-negara tetangga kita, bahkan mungkin di dunia, begitu. Dengan apa? Dengan kita sajikan metodologi pembelajaran bahasa Arab yang membuat yang belajar senang, yang mengajar mudah, dan memiliki hasil yang maksimal. Ini visinya kita. Ya, pastinya visi ini punya misi. Visi ini punya misi-misi. Dengan apa ya? Pastinya pertama kita akan kenalkan ini kitab-kitab yang ada 9 buku dari 4 level tersebut. Ada level tamhidi di awal, lalu naik ke level mubtadi, lalu naik ke level mutawassit dan mutaqaddim. Kita akan kenalkan ini dan sisi-sisi mana yang membuat orang itu melihat benar bahwa bahasa Arab itu sebenarnya mudah, cuma cara penyampaian dan cara pembelajaran inilah yang harus dirubah dengan hal yang lebih indah. Arlik